Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel CPNS dan Navigator Guru. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat dan terus semangat. Teman-teman semua, kita akan coba jawab beberapa komentar yang kapasitasnya saya bisa menjawab ya teman-teman ya. Dari mencari informasi, kemudian tanya sana sini, dan saya mohon maaf bila ada komentar yang belum terbalas oleh admin atau oleh tim kami, maka itu adalah kekurangan kami teman-teman, karena kan nggak semua permasalahan itu kami bisa memberikan solusi, tapi yang bisa kami kasih solusi ya pasti akan kami berikan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kita lihat di sini ada pertanyaan tentang tidak valid data kepala sekolah, apakah harus ada beban mengajar. Ini termasuk banyak juga di kolom komentar yang saya pernah lihat. Teman-teman semua, yang saya tahu ini adalah akun dari kepala sekolah. Di sini teman-teman, beban mengajarnya pun tidak ada teman-teman, karena kan kepala sekolah yang saya tahu itu hanya tugas tambahan utama teman-teman. Nah, nanti di tugas tambahan utamanya itu 24 JP seperti itu. Nah, kemudian di sini beban mengajarnya pun belum dihitung, tapi tetap linear sudah mencukupi. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini kepala sekolah, dan hasil validasinya adalah status validasi TPG valid. Teman-teman semua, kalau misalkan di sini ada yang merah beban mengajarnya, seperti biasa teman-teman tinggal klik saja tombol atau menu perbaharui yang ada di sini, silahkan diklik, kemudian teman-teman nanti lihat adakah perubahan dari info GTK-nya. Kemudian teman-teman kalau misalkan perbarui ininya ternyata sudah 3 kali, silahkan teman-teman clear history atau cookiesnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman klik perbaharui pun tetap sama, silahkan clear historinya. Nah, itu adalah treatment untuk teman-teman semua bisa lebih yakin bahwa info GTK-nya sudah benar-benar yang terbaru. Oke? Itu pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah, bagaimana jika tampilan seperti ini? Nah, ini adalah sistem dalam perbaikan teman-teman. Walaupun pertanyaannya mungkin menurut teman-teman biasa, ada juga teman-teman kita yang bingung, dan mungkin ya teman-teman saya lihat karena panik ya. Kalau panik kan segalanya kan jadi lupa dan tidak rasional. Jadi teman-teman, yang saya berikan arahan bahwa jika teman-teman seperti ini ya tinggal menunggu saja. Biasanya tidak lama, 1 jam atau 2 jam bisa kembali normal lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti ini, teman-teman jangan panik, biasa aja. Dan karena ini kan pasti server kan banyak diakses, karena kan gak satu daerah tapi satu Indonesia. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah nih teman-teman, yang guru mapel TIK yang belum valid JJM. Ternyata saya bukan nih teman-teman di Puslap Dikdikbud tentang jangan lupa cek laman info GTK ini. Ternyata ada yang pernah teman-teman komentar atau memberikan testimoninya bahwa selain guru informatika dan TIK sudah valid, jadi hanya guru TIK dan informatika belum bisa ikut pemberkasan. Mohon mungkin ya segera ditindaklanjuti. Ini 2 minggu yang lalu berarti teman-teman. Nah, kalau misalkan saya boleh memberikan statement teman-teman di dalam guru informatika ini, silahkan teman-teman bisa berkoordinasi dengan guru informatika yang lain yang pernah valid teman-teman, atau yang sekarang sudah valid. Bagaimana isian dapodiknya? Kalau misalkan teman-teman isian dapodiknya sudah benar, maka teman-teman tinggal menunggu saja validasi dari server pusat seperti itu. Seperti biasa teman-teman klik perbaharui dan clear history. Nanti kalau misalkan sudah berubah, maka itu hasil terakhirnya. Kalau misalkan teman ada yang belum valid, silahkan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain yang sudah valid dan bagaimana isiannya seperti itu. Karena saya belum mendapat informasi tentang di luar saya belum mendapat informasi yang guru informatika dan TIK. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban yang benar-benar meyakinkan harus seperti apa. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, karena kan ada keterbatasan saya juga kan. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu bagaimana jika ada peringatan kuning. Nah teman-teman, jika ada peringatan kuning itu tetap valid teman-teman, tetap bisa menunggu pengusulan SKTP atau pengusulan tunjangannya. Nih teman-teman, dibaca lagi di bawahnya teman-teman, status peringatan tidak mempengaruhi terbitnya SKTP, tetapi jika ada yang bisa diperbaiki sebaiknya segera diupdate perbaikannya. Nah, ini yang kuning teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan teman-teman. Nah,
Jika teman-teman semua sudah hijau semua, tapi status validasinya belum valid, hanya yang kuning. Jadi yang kuning itu seolah menjadi sebuah alasan bahwa statusnya belum valid di TPG-nya dengan kode 02. Kemudian ada juga yang di dalamnya itu NIP tidak ditemukan pada data BKN seperti itu. Kalau misalkan tombol ini kan ada temannya teman-teman. Di sini ada keterangannya, data di atas adalah data terakhir yang berhasil ditarik dari server BKN. Apabila masih ada data yang belum sesuai dengan data MySAPK, silakan tarik ulang data kepegawaian dari server BKN dengan klik tombol ini. Kalau misalkan teman-teman silakan dicoba untuk klik tombol ini kalau misalkan sudah bisa. Tapi tadi saya bertanya kepada teman yang punya kasus seperti ini, klik tombol ininya masih mati teman-teman, atau yang belum hidup, belum aktif, jadi ini belum bisa diklik. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah seperti ini, sudah hijau semua, kemudian cuman hanya ada warna kuning peringatan, itu tinggal menunggu saja teman-teman, server dari info GTK-nya sudah normal kembali dan sudah tertarik semua datanya seperti itu. Nah teman-teman semua masih ingat nggak dulu ketika pas sebelum validasi yang hijau semua yang PPG 2022 itu kan semuanya hampir hijau semua kan teman-teman, dari beban mengajar, kemudian dari kelulusan sertifikasi kan itu kan sudah lulus semua, tapi kenapa tidak kunjung hijau? Nah itu kan berarti memang belum keseluruhan ditampilkan di info GTK. Kalau itu langsung di saya seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman di SIM-tunnya sudah berubah, tapi di info GTK-nya belum berubah. Bisa jadi kan seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman ingin lebih meyakinkan, silakan teman-teman bertanya ke bagian GTK atau ke bagian SIM-tun dengan datanya teman-teman semua seperti itu. Karena kan saya nggak pegang data SIM-tun atau aplikasi SIM-tun, jadi saya nggak hafal bagaimana dalamnya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan sih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjawab kegalauan teman-teman semua. Tapi yang ingin saya berikan pesan juga teman-teman, ketika teman-teman sudah melihat video ini, itu dilihat lagi berapa jam yang lalu atau berapa hari yang lalu. Biasanya karena info GTK ini dinamis, saya biasanya buat video tuh terus menerus. Tadi tidak ada yang gini teman-teman, ada yang dia menonton videonya 2 hari ke belakang, ternyata dia komentar pertanyaan yang memang sudah pernah dijawab oleh saya di video yang selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman biasakan kalau misalkan sudah menonton video ini, lihat jamnya, lihat harinya, dan lihat langsung di video terbarunya supaya teman-teman bisa nyambung gitu. Biasanya kan saya jawab komentarnya atau jawab pertanyaannya di video-video yang terupdate seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak tertinggal, silahkan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, share ke teman-teman yang lain, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, dan jangan juga bosan untuk menunggu validasi dari info GTK. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silahkan yang mau ngabuburit, silahkan ngabuburit menunggu buka puasa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.